Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Fitri dengan NIM 22020098 dari Departemen Seni Rupa, Prodi Pendidikan Seni Rupa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian seni rupa Buddha. Seni rupa Buddha berasal dari anak benua India berdasarkan sejarah kisah kehidupan dan ajaran Siddhartha Gautama. Pada abad ke-6 sampai ke-5 Masehi, berkembang dan berevolusi karena bersentuhan dengan budaya lain. Kemudian menyebar ke sebagian wilayah benua Asia dan dunia. Seni rupa Buddha tumbuh mengikuti penyebaran penganutnya sesuai dengan perkembangan ajaran Dharma. Dari India, seni rupa Buddha menyebar ke utara memasuki Asia Tengah dan kemudian berkembang ke Asia Timur membentuk cabang utara seni rupa Buddha. Seni rupa Buddha juga berkembang ke arah timur dari India menuju Asia Tenggara dan kemudian membentuk cabang selatan. Seni rupa Buddha. Di luar India, seni rupa ini diterapkan, diadaptasi, dan berkembang sedemikian rupa sesuai dengan gaya negara-negara yang mengembangkannya. Seni rupa Buddha di Indonesia mencapai puncaknya pada masa Wang Sailendra di Jawa Tengah. Adapun ciri-cirinya, yang pertama bersifat feodal, yaitu kesenian berpusat di istana sebagai medi pengabdian raja atau kultus raja. Yang kedua sakral, yaitu kesenian sebagai media upacara agama. Yang ketiga bersifat konvensional, yaitu kesenian yang bertolak pada suatu pedoman pada sumber hukum agama atau filsafat sastra. Yang keempat, hasil akulturasi kebudayaan India dengan Indonesia. Mulai sejak zaman pertama Masehi hingga kemundurannya pada abad ke-10 akibat pesatnya perkembangan agama Hindu dan Islam. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dita Novianti. Saya Dita Novianti Ramadhani dengan NIM 22020099 akan menjelaskan tentang karya kriya, karya patung, dan karya arsitektur. Yang pertama itu ada karya kriya. Yang demikian, karya kriya adalah seni atau kaidah yang dibakukan dalam pedoman seni oleh empu atau seniman sementara. Mutu seni yang bersifat teknik maupun estetik itu dilandasi oleh pemikiran falsafah Hindu serta pandangan agama Hindu, Buddha, dan Islam. Seni kriya di zaman ini itu terdapat bati, pandai emas dan perak, ukiran kayu, keris wayang kulit, wayang golek, dan kerajinan topeng lainnya. Selanjutnya itu ada karya lukis. Di sini terdapat ada karya lukis potret biksu Zen Wuzhu Sivan yang dilukis oleh tahun 1238 di dinasti Song, dan lukisan Yama dari Tibet pada abad ke-18. Selanjutnya lukisan dinding Padmapani dan Wajrapani di kedua sisi gambar satu di Gua Ajama. Untuk karya patung itu ada di sini terdapat patung Buddha Avalokitesvara koleksi Museum Nasional, dan selanjutnya ada patung Buddha Candi Kalasan, dan terakhir itu ada patung Buddha Aksobyak terdapat di koleksi Museum Nasional juga. Materi yang saya dapat jelaskan itu adalah karya arsitektur. Karya arsitektur bangunan Buddha tertua di Indonesia mungkin stupa Bata dan Batu Jaya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Diperkirakan berasal dari abad ke-4 Masehi. Candi ini dibangun dari bahan bata merah yang dilapis lepas atau plester. Ciri-ciri candi dengan corak Buddha itu yang pertama, bangunan cenderung berbentuk gemuk dan pendek atau tambun. Yang kedua, atap menunggukan 3 tingkatan.
Yang ketiga itu ada puncak candi berupa stupa. Lalu pintu terdiri dari kalamakara, relief pahatan lebih menonjol dengan gambaran naturalis. Terdiri dari candi utama dan candi-candi yang mengelilingi dengan tata letak mandala terkonstruksi formal, menghadap ke arah timur, berbahan batu andesit. Contoh candi yang bernuansa Buddha itu ada Candi Borobudur di Jawa Tengah yang dibangun pada tahun 1770 sampai 842 Masehi di Mataram Lama. Jadi Candi Borobudur ini merupakan salah satu candi Buddha, di mana Candi Borobudur ini memiliki ciri-ciri atau struktural Candi Buddha pada umumnya. Lalu selanjutnya itu ada Muara Takus di Sumatera Selatan pada abad ke-8 Masehi. Candi Muara Takus ini adalah salah satu candi peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Relief itu adalah pahatan yang menampilkan perbedaan bentuk dan gambar di permukaan rata di sekitarnya, contohnya pada permukaan candi. Jadi di sini ada salah satunya relief Kewera dan Herit yang ada pada ukiran atau bentuk di permukaan Candi Mendut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arca. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arca dapat didefinisikan sebagai patung yang dibuat terutama dari batu yang dipahat menyerupai bentuk orang atau binatang. Arca memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan patung biasa yang dibuat secara bebas sesuai dengan keinginan pemotongnya. Ciri-cirinya yaitu laksana. Laksana ialah atribut atau benda-benda tertentu yang dibawa oleh arca tersebut sebagai penciri baginya. Berikut contoh arca pada era Buddha. Yang pertama ada arca Bodhisattwadewi Prajnaparamita, salah satu mahakarya seni rupa Buddha dari Jawa. Kini dipamerkan di Museum Nasional Indonesia di Jakarta. Selanjutnya ada arca dari Biara Buddha tahun 700 Masehi di Afghanistan. Selanjutnya ada arca Avalokiteswara perunggu berlapis emas gaya Melayu Sriwijaya ditemukan di Jambi, Sumatera. Dan selanjutnya ada arca Buddha di Candi Borobudur. Selanjutnya yaitu tokoh atau seniman yang berpengaruh pada era ini. Yang pertama yaitu ada Aniko, yang kedua Harisena, yang ketiga Biksu Xuanzang. Dan alat yang biasanya digunakan yaitu ada batu andesit, batu putih, logam, palu, dan alat pahat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan. Pembuatan candi didasarkan pada kitab Manasara Silpasasatra. Kitab ini digunakan oleh sepati ahli pembuat candi dan silping sebagai pedoman dalam pembuatan candi atau arca. Tahap pembuatan candi dimulai dengan perencanaan bentuk candi, pencarian lokasi, pengujian tanah, penyiapan tanah, pembuatan vastu purus, amandala, pembuatan denah, dan pengerjaan fisik.